Perkenalkan, saya Andreas Setiawan. Saya akan mempresentasikan filosofi Jawa dan ajaran Jainisme yang dikemukakan oleh Vardhamana. Filosofi Jawanya adalah Memayu Hayuning Bawono Ambrasto Dur Angkoro. Dalam kaos ini kita bisa melihat dalam bentuk aksara Jawanya. Memayu Hayuning Ambrasto Durhangkoro sendiri memiliki arti harus dan wajib hukumnya mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Filosofi ini dihidupi dalam masyarakat Jawa yang terlihat dalam budaya seperti siraman atau ruwatan. Siraman atau ruwatan adalah suatu ritual kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bertujuan menolak bala, sial, atau hal-hal buruk. Tujuannya agar orang yang melakukan ritual ini memperoleh keselamatan. Lalu kebahagiaan. Sebagai manusia, masyarakat Jawa tentu mengejar sebuah kebahagiaan. Lalu kesejahteraan. Di sini saya memberikan simbol burung perkutut karena burung perkutut adalah salah satu lambang kesejahteraan bagi masyarakat Jawa, terutama laki-laki dewasa. Lalu ketamakan. Orang Jawa senantiasa berusaha untuk menolak ketamakan. Ini dimanifestasikan dalam bentuk Rahwana. Rahwana itu adalah salah satu tokoh mitologi pewayangan dalam masyarakat Jawa yang melambangkan ketamakan, keserakahan, dan kejahatan. Dan ini ditolak oleh masyarakat Jawa. Nah, falsafah ini melahirkan laku hidup yang harmonis. Dikatakan harmonis karena dengan ini masyarakat Jawa itu seperti hidup itu mampu berkata cukup atas hidupnya, lalu juga hidup dengan tidak mengejar hal yang terlalu besar, tapi bagaimana mereka berusaha untuk menikmati hidup mereka. Ini juga terlihat dalam tarian-tarian Jawa ya. Tarian-tarian Jawa itu kan lemah gemulai, bukan berarti mereka tidak memiliki power atau kekuatan, tapi di sini melambangkan bagaimana sebuah gerakan yang harmonis berusaha untuk dihidupi, lalu juga bagaimana ketika mereka menghidupi kesederhanaan mereka dalam masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan mengukakan ajaran Vardhamana. Ini adalah gambar Vardhamana. Vardhamana kurang lebih hidup 599 sampai 527 sebelum Masehi, lebih dikenal sebagai Mahavira atau pahlawan besar. Menurut tradisi Jainisme, dia bukanlah pendiri agama Jainisme, tetapi bisa dikatakan pembaharu Jainisme. Ajarannya adalah ahimsa, hidup tanpa kekerasan; satya, hidup dengan kejujuran; astya, tidak mencuri; brahmacharya, kesucian atau kesetiaan kepada pasangannya; lalu aparigaharha, ketidakmelekatan akan benda-benda. Kalau kita melihat ajaran Jainisme dengan filosofi Jawa tadi, Memayu Hayuning Bawono Ambrasto Durhangkoro, ada kedekatan ya, bagaimana manusia berusaha hidup tidak tamak, hidup cukup, hidup sederhana, hidup ya tidak dengan ambisi-ambisi yang besar. Kurang lebih ada kedekatan di situ. Lalu ajarannya Vardhamana ini lahir dalam laku hidup yang sangat konkret dan dapat dikatakan juga radikal, seperti sangat menghargai kehidupan lain, bahkan hal kecil seperti semut. Ini terlihat ketika seorang pendeta dari Jainisme biasanya akan bawa kemoceng kemana-mana, bukan untuk membersihkan tempat tentunya, tapi ketika mereka akan duduk di suatu tempat yang baru, mereka biasanya akan membersihkan tempat itu dengan kemoceng itu. Tujuannya adalah agar serangga-serangga yang di situ ketika mereka duduk tidak mereka duduki. Lalu yang kedua juga terlihat bagaimana mereka biasanya menggunakan tutup mulut seperti masker begitu. Tujuannya bukan
agar mulut mereka tidak bau ya, atau agar mereka tidak terkena virus, atau supaya mereka tidak sakit. Tapi tujuannya adalah ketika mereka berbicara, ketika mereka tertawa, ketika mereka membuka mulut, atau ketika mereka menguap, tidak ada serangga yang masuk ke dalam mulut mereka dan akhirnya mati. Dari dua poin ini kita bisa melihat bagaimana mereka sangat menghargai kehidupan lain, bahkan sangat radikal. Masyarakat Jainisme biasanya hidup dalam kelompok dan tidak makan daging. Kita bisa membayangkan mungkin kalau di Indonesia itu kelompok Sunda Wiwitan ya, mereka hidup di tempat-tempat tertentu, jauh dari masyarakat yang lain, hanya dalam kelompok masyarakat itu saja, dengan peraturan-peraturan yang sedikit berbeda atau banyak berbeda dengan masyarakat di sekitar mereka. Titik sambung kedua ajaran ini seperti yang sudah saya katakan tadi adalah keduanya memberi inspirasi bagi kita manusia zaman ini yang hidup dalam semangat kapitalisme. Kenapa dikatakan demikian? Karena semangat kapitalisme membuat dunia zaman modern menjadi tidak nyaman untuk dihidupi karena terjadi kerusakan lingkungan hidup di mana-mana. Demi mengejar sebuah keuntungan, orang menebang pohon, orang merusak hutan, orang membakar hutan, orang membuang sampah sembarangan karena mungkin malas. Lalu juga yang kedua adalah konsumerisme. Ini dapat kita lihat ketika dalam situasi pandemi COVID-19 kemarin, di mana orang-orang yang mampu secara ekonomi pergi ke toko swalayan memberi barang-barang yang bahkan mungkin mereka tidak perlukan, hanya demi memenuhi kebutuhan pribadi yang sebetulnya kadang-kadang juga tidak terlalu penting-penting amat, dan mengorbankan yang lain akhirnya orang-orang dengan ekonomi ke bawah ya jelas tidak kebagian dan akhirnya mereka menjadi korban. Lalu situasi perang yang terjadi zaman ini, di mana karena kepentingan beberapa orang, jutaan orang akhirnya dikorbankan. Banyak orang yang akhirnya mengungsi, pergi dari kampung halaman, dari tempat kelahiran mereka, hanya demi untuk hidup, hanya demi hidup yang layak. Kurang lebih keduanya itu mengajarkan bagaimana kita harus hidup dalam harmonis. Kita harus mampu mengatakan cukup dengan apa yang kita miliki. Kita juga harus mampu menghargai kehidupan lain, menghargai makhluk lain. Kurang lebih itu inti dari kedua ajaran ini. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih.